Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, rekan. Sore, Pak. Sore. Suara saya terdengar jelas ya, rekan-rekan ya. Siap Oke, sih. Jelas sih. ya baik ya. Yang terhormat sore hari ini ya, Bapak Tri ya, selaku tim channel Kanwil yang mewakili Bapak-bapak di channel ya sudah hadir sore hari ini. Kemudian yang kami hormati ya Bapak RO masing-masing wilayah dari cabang Lubuk Linggau, Sekayu, kemudian Sriwijaya, Rifai, Pangkal Pinang, dan juga Sungai Liat dan Tanjung Pandan. Ya. Kemudian yang kami banggakan semua rekan-rekan jajaran Danrum, ya semua cabang yang kita undang hari ini. Kemudian yang kami sayangi rekan-rekan Satpam baik definitif, Satmob dan juga PGS yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut join Zoom ya pada pembinaan di sore hari ini. Ya, rekan-rekan ya tanpa untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Jadi kita tanggal 13 Maret ya kita mendapat surat edaran dari kantor pusat PKSS di Jakarta ya terkait himbauan himbauan perihal rencana pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 ya nanti saya akan bacakan. Adapun ya dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri maka diinstruksikan kepada seluruh kantor cabang untuk meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan ya di seluruh unit kerja masing-masing rekan dengan maksud dan tujuan yang pertama satu ya untuk mengantisipasi gangguan keamanan di seluruh unit kelolaan ya PKSS dalam hal ini seluruh uker yang rekan-rekan bertugas didinaskan. Kemudian yang kedua meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan meliputi tindak kriminalitas, modus skimming, tindakan vandalisme, bencana alam, kemudian unjuk rasa, penggunaan obat terlarang, dan aksi terorisme. Dan yang ketiga, antisipasi pengamanan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Nah, rekan-rekan, sebelum kita lanjut, rekan-rekan ada yang sudah mengetahui berapa lama nanti kita akan libur? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Sudah, Blan. Berapa hari, Pak? Tanggal 28 sampai tanggal 7. Nah, kurang lebih berapa hari itu, Pak? Kalau masuk Sabtu Ya, Minggunya juga dihitung. 11 hari ya. siap. Ya, kurang lebih 11 hari ya Pak Asep. Terima kasih Pak Asep dari Toboli ya. Nah, Siap, Blan. artinya ya, itu libur yang sangat panjang, rekan-rekan. Ya, otomatis penjagaan sepenuhnya akan dilakukan oleh Pak Satpam ya di masing-masing shift penjagaannya. Ya, kenapa ini kantor pusat minta ingatkan ya karena liburnya cukup panjang dan pasti kemungkinan di jalur mudik ya rekan-rekan ini kan rata-rata ukernya berada di jalur mudik, jalur lintas ya pasti akan ada banyak pejabat BRI yang singgah ya berkunjung sidak dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi perhatian bagi rekan-rekan. Terutama juga kita harus memberikan kenyamanan untuk nasabah selama proses jalur mudik maupun
arus balik mudik nanti akan banyak nasabah yang ingin bertransaksi, baik yang ingin bertransaksi ke ATM maupun CRM. Ya, nah maka dari itu ya kita harus meningkatkan kewaspadaan jaga penuh, ya antisipasi ya tindak kejahatan yang sudah kita sampaikan di sini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKSS Selindo. Nah, untuk poin 1 sampai 5, saya mohon kesediaannya rekan-rekan ya untuk membacakan biar kita sama-sama menyimak ya hasil Zoom ini ya. Nah, saya minta tolong dibacakan yang pertama ini Pak Iskandar dari KCP KM5. Pak Iskandar, selamat sore. Boleh minta tolong dibacakan Pak Iskandar? Ya, halo. Siap, Ya, terima Cip. kasih Pak Iskandar ya. Poin 1 sampai 5 aja Pak. Siap, siap. Bentar, bentar, Cip. Lagi di ini, Cip. Lagi agak nge-lag, Ya, Cip. Masalahnya, Cip. ya. Pak. Internet kantor agak nge-lag, Cip. Oke. Siap. Izin, Cip. Ya, silakan Pak. Langkah-langkah pengamanan oleh kantor cabang PKSS Selindo. Satu, meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya keamanan masyarakat Kamtipmas. Dua, membentuk tim patroli di unit kerja PT PKSS dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul 1446 tahun 2025. Adapun tim tersebut terdiri dari pemimpin cabang, wakil pemimpin cabang, chief operation operasi relation officer RO dan Dandru. Tiga, monitoring petugas keamanan di unit kerja kelolaan dilakukan secara langsung mengunjungi unit kerja kelolaan sidak atau dapat juga dilakukan dilakukan secara virtual atau online untuk unit kerja yang jauh dari jangkauan melakukan melakukan pemetaan unit kerja kelolaan dengan kategori rawan dari ancaman dan gangguan. 5, koordinasi dengan Sekres, Koramil, Komasyarakat, RT dan RW dan tokoh agama setempat. Selesai, Cip. Baik, terima kasih Pak Iskandar ya dari KCP KM5 BO Sriwijaya. Oke ya, terima kasih. Siap, Cip. Jadi itu tadi rekan-rekan yang kita dengar bersama ya, membacakan Pak Iskandar, bahwasanya jelas nanti selama libur panjang nanti ya tim kita ya dari PKSS akan melakukan sidak itu pasti. Rekan pasti tahu ya, tidak dikasih tahu pun rekan pasti tahu. Dan tapi yang ingin kita informasikan juga ya tim kantor pusat ya baik PSS dari Jakarta ya kemudian manajemen BRI saya yakin Mbak saya yakin kami yakin mereka juga akan melakukan sidak ya sidak juga ke beberapa unit yang menurut mereka itu uker-uker yang penuh dalam pengawasan ya itu akan menjadi perhatian rekan-rekan semua kemudian eh, melakukan pemetaan pengelolaan kerja dan kategori rawan dan ancaman dan gangguan. Nah, artinya ini juga ya, terutama bagi rekan-rekan yang wilayahnya ya punya tingkat kejahatan atau kasus kejahatan banyak ya. Nah, itu juga akan menjadi perhatian. Misal ya di wilayah Lubuk Linggau, arah Rupit, lintas Rupit sana. Nah, artinya rekan-rekan yang berada di sepanjang jalan sana ya hati-hati. Ya, kami instruksikan tolong kesiagaan penuh.
ya, bukan hanya lintas linggau, lintas tengah ya, tapi juga rekan-rekan yang berada di eh, lintas Sekayu misalnya kan. Kemudian yang berada di lintas kota seperti Palembang, Sriwijaya Rifai, dan juga untuk rekan-rekan yang berada unit kerjanya di lintas Kepulauan Babel, ya. Walaupun di Pulau Babel tingkat kriminal mungkin cukup rendah, nah tapi juga tetap kita waspada penuh, ya, antisipasi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah itu agar menjadi perhatian. Kemudian minta tolong selanjutnya dibacakan poin 6 dan 10, ya. Kami minta tolong bacakan, coba ini siapa nih? Pak Ridwanto dari Rifai. Silakan Pak Ridwanto. Ya, Poin 6 sampai 10 ya Pak. Silakan Pak Ridwan. 6. Tidak memberikan izin cuti sejak H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 kepada petugas pengamanan atau Satpam. 7. Petugas pengamanan yang tidak hadir tanpa keterangan atau mangkir dengan sengaja meninggalkan tugas akan dikenakan sanksi tegas disiplin hingga pemberhentian. 8. Kantor cabang PT PKSS agar meminta kepada petugas pengamanan Satpam untuk melaporkan setiap bertugas kondisi keamanan di unit kerja kelolaan PKSS melalui WA Group, serta khusus untuk kerja kelolaan yang mengalami kejadian darurat yang berkaitan dengan gangguan keamanan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, vandalisme, sabotase, perampokan atau pencurian, dan lain-lainnya agar dapat melaporkan kepada Komandan Regu, Danru, RO atau Chief Operation, Wakil Pimpinan Cabang, dan pimpinan unit kerja masing-masing untuk serta melaporkan ke pihak berwajib, kepolisian, damkar, rumah sakit, BNPB, atau Basarnas. 9. Demi kelancaran dan pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-masing, agar Danru mendata petugas jaga pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah tahun 2025 dengan mencatat nama dan nomor handphone. 10. Seluruh pekerja PT PKSS tidak diperkenankan mematikan HP. HP selalu dalam keadaan aktif pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, terutama pada saat bertugas agar mudah terhubung saat keadaan darurat. Siap, Saudara. Terima kasih. Pak Ridwan ya dari unit 5 Hulu ya Pak ya. Di 5 Hulu cabang Rifai. Nah, jadi tadi sudah dibacakan di poin 6 ya. Bahwasanya PKSS ya, manajemen PKSS sesuai kata pusat tidak memberikan izin cuti kepada rekan-rekan baik H-7 maupun H+7 ya. Itu kepada petugas pengamanan Satpam. Nah, jadi kalau rekan-rekan mengajukan cuti ya di H-7, di H+7 itu otomatis oleh sistem ya itu akan tertolak. Begitu juga dengan pengajuan yang rekan-rekan ajukan ke RO ataupun Danru itu otomatis tertolak ya karena masih masuk eh, area atau hari rawan ya hari yang rawan. Kemudian ketujuh, petugas tidak hadir tanpa keterangan atau mangkir dengan sengaja meninggalkan tugas akan dikenai sanksi disiplin tegas hingga
pemberhentian. Nah, ini juga agar menjadi perhatian rekan-rekan ya. Kecuali ya, kecuali rekan-rekan pada saat ini bertugas memang benar sakit, Pak. Ya, sakit ya. Dan itu juga harus dibuktikan dengan surat dokter ya, harus dibuktikan dengan surat dokter, kemudian konfirmasi ke supervisor ya, ke unit atau dandu, konfirmasi kalaupun ACC ya, pastikan juga PGS-nya ada. Ya, pastikan juga PGS-nya ada. Kalau PGS-nya tidak ada, artinya rekan-rekan ya minta bantuan sesama rekannya untuk menutupi atau membackup sementara seperti itu. Nah, itu akan menjadi perhatian ya. Kalau rekan-rekan tidak hadir tanpa keterangan, ternyata mudik, ternyata lebaran, tidak ada kabar, tidak ada konfirmasi, ya jelas ya, sanksi disiplin tegas akan diberikan, hingga sanksi pemberhentian dan lain sebagainya. Itu akan jadi perhatian. Kemudian pada saat kejadian darurat ya, nah, yang kita antisipasi gangguan keamanan, kemudian bencana alam, kebakaran, kerusuhan, vandalisme, sabotase, perampokan, pencurian, dan lain-lain, agar rekan-rekan yang pertama terlebih dahulu rekan-rekan konfirmasi, rekan-rekan hubungi oleh Danru. Ya, setelah Danru terkopi, rekan-rekan segera juga melaporkan ke RO-nya, RO terkopi atau CO-nya terkopi, tahu nih ada kejadian. Kemudian selanjutnya rekan-rekan menginformasikan ke unit supervisor atau SPO. Nah, jadi semua manajemen, baik BRI, baik BKSS, kita semua terinfo, Pak, bahwasanya oh memang benar ada kejadian di unit itu. Baru nanti sama-sama kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Entah kita menghubungi pihak kepolisian, menghubungi pihak damkar, menghubungi rumah sakit. Kalau ada jatuh korban di sana, kita minta bantuan ambulan. Ya, kalaupun memang ada bencana gempa bumi, banjir misalnya ya, kita butuh bantuan Badan Penanggulangan Bencana misalnya BNPB ya, atau Basarnas dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya bagi kita semua ya, agar tetap mempertahankan koordinasi ya. Dan juga kami minta tolong semua Danru ya, termasuk kami jajaran RU dan CO, saya pribadi ya, kami akan aktif 24 jam handphone ya, karena kita ingin bersama-sama ya membantu ya rekan-rekan kita yang di lapangan yang membutuhkan bantuan kita pada saat kejadian-kejadian darurat seperti ini. Ya, jadi tidak ada lagi aduan maksudnya, Pak, saya sudah lapor Danru ini tidak ada. Nah, itu jangan sampai ya, Pak ya. Atau Pak, saya sudah menghubungi RO atau CO, handphone tidak aktif dan sebagainya. Nah, itu kami pastikan nanti selama libur handphone kami mudah untuk dihubungi. Jadi, tolong rekan-rekan ketika ada kejadian yang seperti ini, ya itu dilaporkan, ya baik manajemen BRI, PSSI itu semua terinfo. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya Pak ya, terkopi Pak ya. Halo, Ya, bisa. ya terima kasih rekan-rekan Ya, responnya. bisa, Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Kemudian kita lanjutkan ya, demi kelancaran ya untuk pelaksanaan tugas di wilayah kerja masing-masing. Tadi diminta agar nanti mendata nomor handphone petugas ya. Nah, kemudian seluruh pekerja PKSS tidak diperkenankan mematikan HP. Nah, ini juga kami minta tolong. Sesuai instruksi kantor pusat, pekerja baik yang sedang dinas, baik yang sedang off, baik yang sedang, wah aku nanti masuk malam misalnya kan, yang pagi partner kita yang jago, kawan kita yang jago. Nah, handphonenya juga kami minta tolong tetap aktif agar bisa dihubungi, agar mudah kita minta bantuannya ketika uker kita itu ada kejadian, Pak.
Ya misalnya amit-amit lah ya ada kejadian kebakaran. Amit-amit lah ya ada kejadian kebakaran. Ya. Nah, kalau dengan kejadian yang seperti itu, ukernya kebakaran, nah otomatis ya kalau handphone kita semua aktif, ya minimal lah anggota yang sesama uker itu bisa bantu juga ke lapangan, ya bantu temannya lagi dinas itu ada kejadian kebakaran, apa yang bisa dibantu, misal ya menghubungi damkar misalnya. Kemudian melakukan tindakan penggunaan APAR kalau memang api itu masih bisa dikendalikan atau masih bisa dipadamkan dengan APAR kalau memang masih bisa. Tapi kalau apinya sudah tidak terkendali, api sudah besar, langkah selanjutnya pengaman kita adalah memastikan ya tim damkar sudah menuju lokasi unit kerja kita yang kebakaran ini, Pak. Ya, dan juga langkah yang selanjutnya kita memastikan akses ya masuk kendaraan damkar itu memang bisa masuk. Artinya tidak dihalangi oleh masyarakat. Misalnya karena masyarakat banyak yang nonton, laju berhenti kalau di depan jalan sehingga mobil damkar nak masuk kaget kesulitan dan lain sebagainya. Nah, itulah tugas kita bersama utama yang libur maupun yang off, ya. Ketika ada kejadian darurat, kami minta bantuan ini juga respon, ya, bantu rekan yang unit kerjanya yang mengalami kejadian darurat, ya. Pun tidak terlepas dengan uker terdekat lainnya, misal, ya, kejadiannya di KCP KM5 misalnya, ambil ya. KCP KM5, artinya uker yang terdekat di situ kan ada Sriwijaya, ya, kemudian ada unit KM5 ya, ukuran yang terdekat di situ ya. Nah, itu harapan kami anggota yang ini libur ya, ya merapat bantu, kita saling bantu. Ya, kita bantu aman ke uker kawan kita ini. Siang lagi ada musibah. Nah, jadi kami minta kekompakan itu, Pak. Ya, jangan ketika ada kejadian malah kita tidak peduli, ya sudahlah, uker kau juga lantak lah kau sana. Ya, tahu juga kalau nah, jangan. Jadi kami minta tolong ya. Kita ini adalah sama keluarga PKSS, jadi kita kompak bersama untuk mengatasi kejadian-kejadian darurat seperti ini, Pak. Ya, bisa ya rekan-rekan ya. Halo, Rekopi ya rekan-rekan ya. Siap. Bisa Yo, Siap, siap. ya, siap, itu ya rekan-rekan ya. Ah, ah, siap ya. terkopi. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak. Siap terkopi dan. Ya. Itu contoh ya, rekan. Tapi kita berharap tidak ada kejadian apapun. Ya, kita berharap seperti itu. Kemudian 11, petugas keamanan harus selalu standby, dapat dihubungi, on call, tidak dikenankan tidur pada saat sedang bertugas. Kemudian untuk unit kerja yang bekerjanya dengan sesudah daftar aplikasi agar mengoptimalkan penggunaan laporan dan absensi. Nah, ini aplikasi Super App. Kalau aplikasinya gangguan, Pak, aplikasi tidak sesuai jam shift, misal ya, ya sudah, tidak usah dipakai. Kita tetap laporan manual, ya. Artinya foto serah terima di grup, nanti juga form absennya kita tulis, kita isi. Ya, kendalanya kenapa ya? Karena absensi melalui aplikasi itu tidak bisa digunakan. Ya, tidak masalah. Yang penting kami jajaran Dandu ROCO kami terinfo memang benar aplikasinya gangguan trouble. Ya, seperti itu memang. Kemudian kita lanjut arahan pengamanan bagi petugas pengamanan. Nah, ini saya minta tolong rekan-rekan mungkin dari Tanjung Pandan ya. Ada Pak Restu? Pak Restu ada Pak Restu? Dari Tanjung Pandan? Siap. Nah, ya. Tolong Pak Danru dibacakan poin 1 dan 2 Pak. Dari sini sampai sini Pak. Tolong dibacakan Pak Danru. Oke, siap. Terima kasih. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas keamanan dalam bertugas antara lain sebagai berikut.
Satu, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan patroli di dalam dan di lingkungan unit kerja minimal setiap 1 jam sekali dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, memeriksa kondisi panel listrik serta tidak ada colokan listrik bertumpuk atau tidak terpakai. Poin kedua, memeriksa setiap ruangan dan dapat terpantau dari monitor CCTV jika terdapat CCTV. Terus poin ketiga, mematikan lampu dan mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan. Poin yang keempat, memeriksa kondisi AC dalam keadaan mati jika tidak digunakan, serta tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. Dan poin yang kelima, pastikan pintu dan jendela terkunci. Sekian, Cip. Terima kasih Pak Danru Restu ya dari Pandan. Nah, tadi sudah dibacakan Pak Danru, ya Pak Restu. Yang pertama arahannya itu melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, saya yakin rekan-rekan sangat tanggung jawab dalam bertugas. Kemudian yang kedua melakukan patroli baik di dalam maupun di lingkungan unit kerja minimal ya 1 jam sekali atau 2 jam sekali tidak masalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yang jadi fokus perhatian kita adalah kondisi panel listrik, Pak. Ya, kondisi panel listrik, pastikan tidak ada colokan listrik yang bertumpuk ataupun yang tidak terpakai. Ya, kemudian setiap ruangan, ya, pastikan monitor CCTV itu memang berfungsi dengan baik, artinya dapat merekam, ya. Kemudian matikan lampu, mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan. Nah, efisiensi. Ya, rekan-rekan pasti tahu BRI sekarang sedang efisiensi anggaran dalam hal ini ya anggaran rumah tangga yaitu lampu-lampu ya. Lampu kalau memang tidak digunakan lantai 2, lantai 3 ya rekan-rekan matikan ya. Kemudian memeriksa kondisi AC ya dalam keadaan mati artinya tidak perlu kita gunakan ya dan juga rekan pastikan tidak ada kebocoran selang pipa pembuangan. Dan yang terakhir adalah memastikan pintu dan jendela terkunci. Nah, ini pada saat rekan-rekan penjagaan malam, Pak. Ya, kita khawatir nanti justru mau dekat Lebaran ini, ya kita nggak tahu namanya orang mau Lebaran, Pak ya. Ya, masyarakat segala macam cara nengok bank nih isinya duit galau, anggapan dia ya. Ah, bang ini duit galau, Pak, katanya. Pintu terbuka, didak ternyata. Manjat mereka. Ternyata dari gedung samping manjat. Masuklah, ya, masuk ke lantai 3. Ternyata di lantai ketiga laptop galau isinya. Laptop RM misalnya dan buatnya, ya. Apa baik? Ya, yang pacak jadi ke duit. Nah, itu kalau kejadian seperti itu. Nah, maka dari itu minta tolong rekan-rekan pada saat patroli kita juga memastikan pintu-pintu ya di lantai 2, lantai 3, jendelanya tolong dicek aman sudah ada kunci. Apalagi unit kerja kita yang belum punya tralis. Ada kami kemarin ya kunjungan ke unit ada unit kerja itu yang belum dipasang tralis. Wow, itu sangat resiko tinggi, Pak. Ya, sangat-sangat resiko tinggi. Dan jadi itu berbahaya. Itu akan jadi perhatian rekan-rekan pada saat bertugas. Kemudian kami lanjutkan untuk poin 3, minta tolong dalam hal ini Pak Tamzial. Pak Tamzial ada? Pak Tam dari Pangkal Pinang? Ada Pak Tamzial? Siap, siap. Ya, ya. Minta tolong Pak Danru dibacakan poin 3 Pak ya. Sebentar, Sip. Ya, silakan. Ya, 3. Patroli petugas pengamanan khusus perbankan. Poin pertama itu memastikan keadaan ATM CRM dalam keadaan online dan tidak ada indikasi yang mencurigakan, yakni yaitu modus kejahatan skimming, ganjal ATM, dan vandalisme.
Poin kedua, memeriksa stiker kontak pengaduan bank terkait. Pastikan tidak ada pemalsuan stiker. Poin ketiga, jika ada hal-hal yang dianggap tidak biasa, ATM, CRM, offline, pintu kabinet, ATM dan CRM longgar, ada kartu yang mengganjal, segera hubungi pihak teknisi bank terkait. Poin keempat, nasabah yang terlalu lama berada di ruang ATM CRM wajib diwaspadai, diawasi, dan ditegur dengan sopan. Poin kelima, sementara senantiasa melakukan edukasi kepada nasabah dalam kurung dikawal terkait ketentuan keamanan bertransaksi saat setor tunai di mesin CRM, seperti tidak menyetorkan uang sobek, uang tidak lusuh, uang dalam keadaan rapi, tidak menyetorkan uang yang masih dalam keadaan terikat, uang tidak terpres, uang tidak terkelip, uang tidak terlipat, maksimal uang dimasukkan 30 lembar agar tidak mengalami kendala uang tersangkut saat setor tunai. Segera melapor kepada petugas terkait apabila ada kerusakan dan gangguan pada mesin ATM CRM di unit kerja. Keenam, melaporkan situasi keamanan jaga di WA Group, mencatat barang inventaris yang berada di unit kerja, serta melaporkan kegiatan hasil patroli pada buku mutasi, melaporkan dokumentasi foto terkait kondisi barang inventaris, keadaan dinas, kondisi kebersihan unit kerja, kondisi mesin ATM, CRM, kelistrikan, area galeri, panel, area parkiran, kondisi keamanan di setiap lantai, dan lain-lain. Sekian, Cip. Siap, Pak Kopi, Pak Tamziel ya, dan Bu Pangkal Pinang. Terima kasih Pak Tam. Nah, rekan-rekan ya, ini tadi sudah dibacakan ya terkait ATM CRM. Nah, sekarang kami ada video Pak. Kami kemarin kirim oleh Bapak di channel ini video kita tonton sama-sama ya. Bentar ya, saya share dulu videonya. Suruh abang baca tadi. Rawa. Nah, oke. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Ini video yang kami dikirimkan oleh Bapak Indra, Bapak di channel ya. Kan gue. Jadi di video ini nasabah ya mengalami uang tersangkut ya sejumlah 180 lembar. 180 lembar, Pak. Kalau dikali ke pecahan 100 berapa itu, Pak? 180 lembar dikali 100. Artinya 18 juta ya, Pak ya? 18 Nah, juta. 18 juta. nah, kira-kira kenyang ngejut dah ATM gitu. CRM-nya. Kesedek dah dia. Muntah. Nah, Muntah dia. Muntah muntah, dia. Pak. Ya, muntah. Kita be buka puasa makan banyak be muntah ya. Apalagi ini mesin udah mati. Ya, nah, yang ingin kita tegaskan ke rekan-rekan, ya, tolong ini akan menjadi perhatian kita. Ya, kalau dulu enak gitu Pak, tidak perlu diperhatikan. Sekarang jangan coba-coba nian lah Pak, serius. Setiap hari pembahasan tentang e-channel ini jadi trending topik sekarang. Ya, kenapa? Karena kita diduga satpamnya tidak mengedukasi. Saya yakin rekan-rekan di lapangan sudah mengedukasi, sudah mengingatkan, ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengingatkan. Nah, intinya Pak, kita tidak usah saling salah. Sekarang target kita pengen melakukan kebiasaan yang baik, perbaikan ke depannya, biar kita sama-sama, baik Satpam, manajemen PKSS, kita antisipasi biar kita tidak dimarah lagi oleh, tidak dikomplain lagi oleh manajemen BRI. Nah, artinya mulai rekan-rekan bertugas, ya,
tolong rekan-rekan edukasi benar-benar nasabah kita, Pak. Ingatkan terkait ketentuan store tunai. Nah, ini ketentuannya. Saya akan tampilkan ketentuannya ya, Pak ya. Biar kita sama-sama terkopi mengetahui. Bentar ya, ini saya tampilkan ketentuan store tunai. Bentar, mana ini? Nah, ini ya. Cegah aksi uang tersangkut di CRM. Ya, cara pencegahannya adalah sigap mengedukasi nasabah sebelum setor tunai terkait aturan ketentuan jumlah stor tunai di mesin ATM agar terhindar kendala uang tersangkut. Artinya rekan-rekan harus edukasi seperti ini. Sebelum nasabahnya melakukan transaksi, kita mengetahui, oh dia ini nak setor, masuk ya. Kita ingatkan, apa yang kita ingatkan ini ya. Nah, yang perlu kita ingatkan rekan-rekan, ya yang pertama, Bapak Ibu, ya misalnya kita sudah tahu nih, anggaplah ya, pagi pagi Lebaran pertama misal. Ya, selamat pagi Ibu, misal atau Bapak kan. Selamat datang di Bank BRI. Mohon maaf, Bapak Ibu ada yang bisa kami bantu? Bisa. Saya mau store Pak misalnya. Bapak Ibu, Ibu mau store Bu, kami hanya ingin mengingatkan kembali, minta tolong pada saat Ibu sebelum menyetorkan uang, pastikan yang pertama Ibu uangnya tidak sobek. Kemudian uangnya tidak lusuh. Uangnya dalam kondisi rapi ya Bu. Nah, itu misalnya ya rekan-rekan. Ini contoh ya. Kemudian Ibu tidak menyetorkan uangnya dalam kondisi terikat atau terikat karet gelang. Artinya karetnya dilepas dulu. Kemudian pastikan uangnya tidak dalam kondisi ternecis atau terstaples. Kemudian uangnya minta tolong tidak terklip. Uangnya tidak terlipat, artinya dirapikan dulu. Ya, maksimal uang yang disarankan untuk sekali store 25 lembar sampai 30 lembar Ibu. Ya kan? Nah, itulah tugas kita rekan-rekan, harus mengingatkan nasabah terkait standarnya tentuan store pada mesin CRM. Nah, kemarin kami mendapat uh, masukan dari rekan-rekan. Kami cari tahu kenapa nasabah tuh sekali store kadang di atas 100 lembar. Ternyata ini dia penyebabnya, Pak. Nasabah kita itu pada saat setor tunai sepintas baca tulisan ini tidak. Silakan masukkan uang Anda maksimal 200 lembar. Apa dah dia langsung masuk ke 20 juta, 200 lembar misalnya, 180 lembar, ya, 110 lembar. Rata-rata uang itu tersangkut ya dengan jumlah yang banyak seperti ini lah. Di atas 100 biasa. Tapi ya kami juga sudah berkoordinasi dengan tim channel. Ya idealnya adalah yang paling aman, tidak tersangkut ya, itu berkisaran di 25 lembar atau 35 atau 30 lembar. Nah, logikanya rekan-rekan ya, logikanya. Rekan-rekan tahu pada saat kita penarikan di ATM kira-kira berapalah maksimal penarikan, Pak? Ada yang tahu rekan-rekan? Berapa maksimal kita menarik di ATM? 25 lembar. Ya, 25 lembar. Artinya kalau itu pecahan 100, artinya 2 2.500.000 juta Pak ya. setengah. Nah, nah di situ kita lah sudah tahu bahwasanya idealnya mesin ini mampu mengeluarkan maksimal tuh 2,5 juta. Logikanya kalau kita masuk ke 100 lembar, oh itu mutar ya Pak. Dia cuma mampu mengeluarkan 2,5 juta. Sedangkan nasabah yang mungkin belum tahu, ya dia masuk ke 100 lembar sekaligus. Nah itu fatal kan. Itu adalah tugas kita mengingatkan nasabah. Nah kemudian untuk yang pecahan 50, berapa penarikan maksimalnya Pak pakai kartu debit?
7.250. Nah, itu kalau kita itu ada berapa lembar, Pak? 25 lembar. 25 lagi kan. Nah, artinya rekan-rekan, bisa kita tarik kesimpulan, artinya idealnya stok tunai itu 25 lembar sampai 30 lembar. Pak, ada Pak kemarin nasabah stok 50 lembar atau stok 70 lembar. Iya, itu lagi nasib baik. Ada lagi nasib sih. Banyak Pak kejadian. Ya, nah jadi sekarang ini alternatif yang harus kita edukasi ke nasabah. Ya, kalau mereka beranggapan, Pak, ini tulisannya 200 lembar, ya, sampaikan, Bu, mohon maaf. Untuk informasi di sini itu belum terupdate. Tapi yang amannya, Bu, baiknya penyetoran 25 sampai 30 lembar. Itu yang range amannya, Bu. Kenapa? Kalau Ibu mengalami problem kendala uang tersangkut, prosesnya bisa makan waktu sampai Dalam 3 hari, ya. Benar nggak, rekan-rekan? Benar nggak? Paling lama itu. Paling lama problem kendala uang tersangkut diselesaikan paling lama 3 hari. Kalau datanya sesuai cepat, ya 1 hari pasti kelar. Ya, tapi itu otomatis akan mengganggu dan memicu komplain nasabah. Nah, makanya dari itu, ini kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, ayo mulai sekarang ketika kita bertugas, tolong karena ini sudah jadi perhatian Bapak Kabak Channel, Bapak Hendra dan juga ONS, ya. Artinya ini juga jadi perhatian karena kami mendapat informasi, ya, mereka akan melakukan pengecekan CCTV. Ya, kalau dilakukan pengecekan CCTV terhadap unit yang sering mengalami kendala uang tersangkut, itu pasti dievaluasi. Pertama yang dievaluasi tim PG-nya. Tim PG-nya cak mana? Mesinnya memang benar-benar sehat atau enggak? Kalau tim PG-nya ngomong, Pak, mesin ATM-nya sehat, nggak ada kendala. Nah, artinya yang kedua, pasti yang dievaluasi satpam. Satpamnya di mana? Ada tak satpamnya di awal mengingatkan nasabahnya sebelum setor tunai? Dilihat dari mana? Dilihat dari CCTV, Pak, rekaman CCTV. Kalau kita memang benar rekaman CCTV, kita lah sudah mengingatkan ketentuannya, ternyata masih tersangkut juga uangnya, kita selamat, Pak. Kenapa? Karena di awal kita sudah edukasi, sudah mengingatkan. Artinya problem itu kendalanya pada mesin, ya. Tapi kalau mesinnya bagus, ya, dilihat nasabah setor uangnya tersangkut, pas dicek CCTV ternyata kita sebagai satpam kita tidak di luar, ternyata tidak senda di luar, ternyata kita sedang main HP, ternyata kita sedang merokok, ternyata kita sedang makan ketupat misalnya kan. Nah, itu yang jadi komplain nanti, Pak. Nah, ini kenapa kami sampaikan biar rekan-rekan mengetahui apa yang dibahas oleh tim Ichena Kanwil ini, itu Pak strategi mereka. Maka dari itu, ya kami berharap nanti kita tidak ada temuan, ya. Kami minta tolong itu rekan-rekan. Karena kalau rekan-rekan terbukti menjadi temuan di channel, ya, terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, rekan-rekan tidak mengedukasi dan sebagainya, khawatir rekan-rekan pasti akan ditindak tegas oleh manajemen Kanwil, ya. Bisa saja macam-macam, ya, minta dikeluarkan SP. Kalau Kanwil sudah berteriak, Pak, tolong keluarkan SP, PGSS, Pak, mana nak bela, Pak? Ternyata pas dicek CCTV, memang benar kita satpam itu salah. Kita tidak edukasi, kita tidak di luar, kita tidak dekat ATM, ya. Ternyata kita merokok dan sebagainya. Nah, kami sulit membela kalau temuannya seperti itu.
Tapi kalau rekan-rekan benar, sudah sesuai instruksi, sudah sesuai SOP, kami bela, Pak. Ya, tapi kalau yang membela yang salah, kami sulit, Pak. Pasti kami kabulkan permintaan dari manajemen kami, Pak, keluarkan SP, kami keluarkan. Ya, bisa dipahami ya rekan-rekan ya, Pak ya. Tolong Pak, agar menjadi perhatian kita bersama. Terkopi Siapa? ya Paham, rekan-rekan Pak? ya. Oke, Baik, Pak. ya, Ya, siap Pak Andi. ya, Paham. ya, Siap. siap. Jadi kita Pak. sepakat Pak. instruksi ini harus Sepakat. dijalankan ya Pak ya. Kita Siap, sepakat ya. sepakat. Oke ya. Terkopi. Terima kasih banyak rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Ya. Selanjutnya poin 4 sampai 8. Nah, saya minta ini tolong dibacakan Pak Imam dari unit Merdeka. Pak Imam ada? Ya, silakan Pak Imam. Poin 4 sampai 8 Pak Imam. Ada Pak Imam? Mic-nya dibuka dulu Pak Imam. Mikrofonnya dibuka dulu. Ya, silakan. Monggo Pak Imam. Poin 4 sampai 8 Pak Imam. Halo, ada Pak Imam? Suaranya tak dengar Pak Imam. Mic-nya udah dengar. Rusak mic-nya Pak Imam nih. Ya. Halo Pak Imam. Oke, kita ganti ya. Mikrofonnya rusak. Nah, minta tolong Pak Dedi. Pak Dedi Kusnadi, Unan, silakan bacakan poin 4 sampai 8. Monggo, Siap, Pak Dedi. siap, siap. Kerjakan, Sip. Ya, terima kasih, Pak Dedi. Poin 4. 1. 4. Selalu siaga menjaga kebersihan unit kerja, banking hall, ruangan ATM, CRM, area parkir, dan lingkungan kantor sehingga memberikan kenyamanan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di ruang galeri, e-channel, ATM, CRM, terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. 5. Selalu siap siaga di unit kerja masing-masing, petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat berada di area unit kerja kelolaan serta berada di luar dekat galeri e-channel. Petugas dilarang tidur selama penjagaan, dilarang merokok, wajib menggunakan atribut lengkap dan tidak diperkenankan asik bermain HP, garis miring game, garis miring tiktokan, lab, salam selama bertugas. 6. Memiliki dan menyimpan nomor telepon penting yang ada kaitannya dengan pengamanan unit kerja. Buka kurung, pemimpin unit kerja, RO, CO, dan RU, Polsek, Polres, Koramil, pemadam kebakaran, ambulan, RS, PLN, BNPB, bersama, dan lain-lain. Basarnas. 7. Nasabah yang akan terlalu lama berada di ruang ATM atau CRM dapat diwaspadai dengan menyapa dan menawarkan bantuan. 8. Terakhir, sehingga
segera melapor kepada petugas terkait apabila ada kerusakan atau gangguan pada mesin ATM maupun CRM di unit kerja tersebut. Sekian dan terima kasih, Chief. Terima kasih Pak Dedi ya dari Sriwijaya. Jadi sudah sampaikan terkait poin 4 yaitu selalu siaga menjaga kebersihan. Nah, rekan-rekan ya kita ini libur panjang Pak. Jadi OB itu otomatis mereka tidak masuk. Ya, OB itu melok libur. Ya, tapi ya kami juga akan nanti minta tolong pekerja OB atau PKPLK nanti akan kita buatkan mereka jadwal piket. Ya, jadi berapa hari atau per 2 hari atau per 3 hari mereka ke kantor buat cek kondisi kebersihan kantor. Nah, tapi yang jadi catatan ya berdasarkan diskusi Ibu WPO, Ibu Anjar ya kemarin menginstruksikan bahwasannya selama libur itu kan Pak banyak yang berada di Uker kan satpam. Jadi ya kami minta satpamnya juga ikut menjaga kebersihan. Dalam hal ini ya seperti area banking hall, ya, kemudian area galeri ATM, bebas stroke, bekas transaksi itu dirapikan, dibersihkan. Kalau hujan, becek itu dipel. Kemudian motor jangan di dalam banking hall, semuanya di luar. Kalau ada motor mantri CS Taylor ditinggal uker, ingatkan Pak, supaya dibawa pulang, jangan ditinggalkan di kantor. Nah, itu adalah tugas kita, rekan-rekan. Ya, intinya sesuai instruksi dari manajemen Kanwil dan juga Pak PNW pernah menginstruksikan bahwasanya selama libur banking hall kita tetap dalam keadaan rapi, bersih, tidak ada yang kotor. Begitu juga dengan kondisi toilet. Ya, toilet kan yang sering pakai Pak Satpam. Ya, jadi itu tolong menjaga kebersihannya. Kami minta tolong peduli dengan kebersihan. Itu juga dengan area parkir dan lain sebagainya. Intinya mereka titip pesan Pak Satpam agar lebih peduli menjaga kerapian kantor dan kebersihan kantor. Ya itu ya rekan-rekan ya, udah jadi perhatian kita bersama nanti pada saat libur Lebaran ini. Ya. Kemudian kami lanjutkan. Selalu siap siaga di unit kerja masing-masing. Petugas dalam posisi standby, terlihat di unit kerja, ya, terlihat di unit kerja, serta berada di luar dekat galeri ATM. Nah, ini jelas ya. Ini sesuai instruksi Bapak Kabar Channel, Pak Hendra juga menyampaikan, apa harus berada dekat dengan galeri ATM, ya, galeri channel. Ya, kemudian petugas dilarang tidur selama penjagaan, dilarang merokok, wajib menggunakan atribut lengkap, tidak perkenalkan asik bermain handphone, ya, game atau TikTok live selama bertugas. Nah, itu juga jadi perhatian kita bersama, saudara. Kemudian memiliki dan menyimpan nomor telepon penting, ya, pimpinan kerja, LOCO, Polsek, Polres, Koramil, Pemadam Kebakaran, rumah sakit, ambulan, PLN, ya, PLN. Kemudian BNPB Basarnas tadi sudah dibahas. Nah ini semua kontak-kontak darurat. Harapan kami rekan-rekan, karena rekan-rekan berada di Uker dekat dengan domisili, ya rekan-rekan yang tahu, ya harapan kami nomor-nomor kontak darurat ini kita sudah punya dan tersimpan di handphone kita masing-masing. Bila perlu tes, Pak, aktif apa enggak nomor damkarnya, kemudian rumah sakit aktif atau enggak kalau kita minta bantuan kirimkan ambulan misalnya. Kita tidak tahu kan, tiba-tiba di depan unit kerja kita ada kecelakaan baru. Tidak mungkin kita Pak, unit kita di depan jalan lintas gitu. Ada kecelakaan, kita tidak tahu. Ya, kalau kita malu Pak dibilang lihat satu BRI tidak peduli gitu ya. Ya, image kita lah jadi pertaruhan. Kalau kita melihat ada kejadian, baik itu kecelakaan dan sebagainya,
gangguan keamanan dan sebagainya. Rekan-rekan punya nomor polisi, rekan telepon, Pak, izin melaporkan. Depan unit kerja kami di Sungai Lilin ada kejadian kecelakaan, Pak. Tak tolong, Pak, merapat sini. Tugasnya, Pak, ada korban. Misalnya. Misal nomor telepon polisi susah dihubungi, telepon rumah sakit, tak tolong, Pak. Depan unit kerja kami di unit Sungai Lilin, Pak, ada kecelakaan. Korban kritis. Tolong, Pak, ambulan kirim ke sini di lokasinya. Misal itu contoh, Pak. Ya, atau rekan-rekan beda kasusnya kalau misalnya ada kejadian konsep listrik PLN, ya, rekan-rekan bingung, panel listrik telah dimatikan, tapi masih masih bermasalah PLN ini kan, kita tidak mampu menarinya kan, ya, telepon teknisi, pertama teknisi kantor kita, kalau tidak punya nomor teknisi kita kantor kita tidak sanggup, ya artinya kita lapor ke petugas PLN, ya, minta tolong cekkan kendala kelistrikannya di mana itu misal contoh. Apalagi yang memang bermasalah kelistrikan ini misalnya ampernya, ya itu terlalu ampere sering Pak bermasalah. Nah, itu harus kita tindak cepat tanggapi. Kalau kita biar ke, misal kita biar ke ya, si pagi aman, hidup di genset deh. Kalau tahu pas serah terima kita menyerahkan yang sip malam, kejadian, oh saya fisik, bakaran, ya, nah, itu namanya kita nyebak kawan Pak, jangan. Sekecil apapun kendala yang kita alami, ya segera koordinasikan, segera laporkan, ya karena kita mempunyai kontak-kontak darurat ini, ya itu rekan-rekan. Kemudian nasabah yang terlalu lama berada di ATM juga jadi perhatian kita, tolong agar dapat diwaspadai takutnya dia modus hipnotis atau modus ganjal ATM. Ya, kemarin kita contoh di KJP KM5 Pak Iskandar ya dengan Pak Nopiar kami terinfo ada itu kejadian ya kejadiannya ya nasabah atau indikasi pemalsuan KTP modus ya pura-pura tinggal kartu ATM minta tolong dengan Pak Sapa dibuatkan kartu ATM yang baru di awal dia sudah ngomong KTP-nya tinggal di dusun, tiba-tiba selang berapa menit KTP-nya ada. Ternyata ibu itu diduga terindikasi dugaan terhipnotis sehingga ya mudah lah dibujuk rayu, diberdayakan dan sebagainya kan. Untung Pak Sapam kita sigap, curiga sehingga transaksi tersebut bisa digagalkan, tidak jadi, malah ketakutan. Ya, nasabah itu ya kalau nasabah yang memang modus ya ternyata modus kejahatan dan lain sebagainya ya nah jangan ragu rekan-rekan untuk mengambil tindakan kemarin hampir itu Pak Iskandar Pak serang ke pihak kepolisian polisi lah datang ternyata pelakunya lah lari ya selang berapa menit datang lagi sempat nak diborgol ternyata lah sudah diborgol lah diamankan ternyata pihak korban minta dilepaskan damai ya sudah kalau pihak korban sudah ngomong Pak, kami selesaikan secara kekeluargaan. Damai, Pak. Jadi minta tolong jangan dibawa ke polisian. Ya enak. Ya, tapi di situ yang perlu kami apresiasi, terima kasih banyak. Itu adalah contoh kesigapan anggota kita di lapangan. Pak Iskandar dan Pak Nopiar, KCPKM 5. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak, luar biasa. Itu akan jadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain juga, Pak. Kita sama-sama peduli, kita menyelamatkan nasabah kita, agar terhindar yang namanya ya kejahatan-kejahatan perbankan seperti itu tadi modus notis ya dan lain sebagainya pemalsuan KTP dan sebagainya itu harus kita cegah bersama itu ya rekan ya kemudian segera melaporkan kepada petugas terkait apabila ada kerusakan gangguan mesin CRM. Melanjutkan sedikit lagi ya
9, tetap memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah apabila ada yang bertanya atau ingin mencari informasi tentang perbankan dengan tetap hati-hati dan waspada. Nah, jadi di sini rekan-rekan selama libur kan operasional kantor, jam layanan kan tutup. Nah, jadi kalau nasabah ada yang ingin bertanya, kendala gagal tarik tunai, gagal stok tunai, ya pastikan rekan-rekan memang benar mengarahkan, mengedukasi melalui pusat bantuan itu, ya diajari Pak step-step tahap-tahapannya. Ada nasabah kita ini tidak tahu TID ini yang mana Pak. Pak, TID-nya yang mana? Misal minta masukkan nomor TID. Kalau di situ sudah muncul data transaksinya gagal setor atau gagal tarik, ya enak, ya. Nah, itu pastikan nasabah kita memang kita edukasi dengan baik, kita pandu, kita arahkan sampai tuntas. Nah, jangan setengah-setengah, rekan-rekan, kami minta tolong. Kalau kita menjelaskannya setengah-setengah, nah itulah kadang nasabahnya buat aduan macam-macam di Sabrina. Yang rugi kita, Pak, kalau kita dilaporkan ke Sabrina. Ya rekan-rekan lah, nama baik rekan-rekan jadi pertaruhan. Ya, maka dari itu tolong selama libur pasti banyak nasabah yang ada mengalami kendala butuh jawaban, butuh solusi. Nah, tugas kita adalah menyampaikan, memberi solusi kepada mereka agar mereka tidak kebingungan. Jangan dilempar kakek, Bu. Ibu datang sini lagi tanggal 8 baik. Oh, Pak, lama Pak, tanggal 8 itu. Jangan Pak. Kami butuh duit cepat. Misalnya. Ya, sebenarnya cara yang lebih mudah ya kita mengarahkan ke pusat bantuan tadi. Tuh, ya. Kalau kita tidak mengajarkan, dia tadi menerima informasi mentah-mentah, oh tanggal 8 Pak ya. Oh iya. Ya Pak, tanggal 8 kayak kami ke BRI. Kami ke sini. Tahu-tahu, balik ke rumah kesel, akhirnya tahu buatkan laporan Sabrina. Sapam Siano, ya. Tidak menjelaskan ini, macam-macam lah. Dianggap itu tidak ramah dan sebagainya. Nah, itu kita hindari, Pak. Ya. Itu kemudian mengambil langkah-langkah tindak lanjut apabila menemukan hal mencurigakan dan melaporkan pihak berkepentingan, selalu waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Melakukan pengamatan terhadap tamu yang datang dan mencatat identitas secara lengkap dan melakukan pemeriksaan dengan sopan tuntas. Nah, ini kaitannya kalau memang nanti kan selama libur panjang kan pasti itu ada pejabat BRI, ya mungkin dia nyamar, dia tidak ngaku pejabat BRI numpang numpang ke toilet. Pak, boleh tidak numpang ke toilet? Ternyata anggota kita, ya boleh-boleh, Pak. Oh boleh Pak, lagi lah ke toilet. Ternyata itu uang BRI. Seharusnya prosedurnya rekan-rekan harus menyampaikan, Pak, mohon maaf tuh penggunaan toilet hanya diperkenalkan di jam operasional Pak atau hari libur. Demi keamanan tidak diperkenankan. Mohon maaf sekali Pak, misal ya. Nah, kalau itu uang BRI dia senang. Pak, terima kasih Pak. Baru dia menjawab, aku uang BRI Pak. Terima kasih Pak, bagus. Pak ya, aku pikir kamu tadi Pak langsung suruh aku masuk-masuk weh. Izinkan aku ke toilet. Tanpa kamu tanya aku ini bener dah. Ada kecurigaan enggak kamu dengan aku? Nah, kalau cek ini caranya berarti kamu bagus Pak. Kamu sudah antisipasi. Cegah dulu. Nah, itu yang bagus rekan-rekan. Ya, saya yakin Pak, saya yakin, kami yakin pasti nanti akan banyak pejabat TNI yang mempunyai komputer, ya macam-macam, ya macam-macam. Mereka numpang ke toilet, misalnya, ya minta tolong Pak, ajar ke Pak, cari stop tunai, ada itu pasti ada. Pak, cak mana ya, buat pengaduan Supremo, ada pasti Pak. Pasti ada Pak, rekan-rekan pasti dites nanti. Jadi pesan kami ya siapapun rekan-rekan temui, siapapun rekan-rekan hadapi,
Ya, layanilah dengan maksimal, Pak, sesuai ketentuan. Itu ya, Pak ya, agar menjadi perhatian rekan. Kemudian apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan, segera melapor ke Danru, kemudian RO, Pinca tadi, Pinca, yang unit kerja masing-masing, ya, supervisor atau SPO, dan pihak berwajib. Terakhir, mengimplementasikan ISTAR, gerakan grooming, siap tanggap aktif responsif, digital mindset, risk manager dalam bertugas sebagai bentuk profesionalisme Satuan Pengamanan PKSS. Ya, kemudian ini ada lagi materi terakhir, nih ya, cegah, mana ini? Cegah kejahatan, aksi kejahatan ATM. Ingat pantau dulu Pak. Ya, A1 udah nih, A1 udah ini pelaku tindak vandalisme, dia ganjil ATM enggak? Nah, itu pantau CCTV. Oh, ternyata dia nih, ini dia yang ganjil ATM nih. A1 ya, terbukti, tangkap. Pak, ya, itu. Ingat pantau. Kemudian yang jadi perhatian, nah ini, target kejahatan vandalisme. Nah ini, ganjil ATM. Ya Pak ya, kami yakin Pak, tindak kejahatan ini masih ada. Masih ada, Pak. Masih, ya. Walaupun nasabah itu sudah banyak beralih menggunakan Brimo. Masih banyak nasabah itu yang pakai kartu debit. Modus ini masih, Pak. Hati-hati, agar jadi perhatian. Artinya ini sering kita lakukan pengecekan. Kemudian ini mesin ATM, CRM yang harus kita jaga. ATM Piosung, ATM Wincor, ATM NCR, ATM Hitachi. Nah ini semua agar jadi fokus ya, fokus penjagaan kita. Pastikan tidak ada kejahatan ganjal ATM atau skimming. Kemudian cara pencegahan hasil kejahatan vandalisme. Satu, selalu siaga waspada. Ya, Satpam, terutama jam rawan, serta aktif cek kondisi CRM atau ATM agar selalu normal dan bebas indikasi kejahatan, terutama di jam rawan. Jam rawan itu kapan? Ya, saat kondisi galeri ATM sepi. Nah, itu rawan, Pak. Senang nih yang pelaku tindak kejahatan kalau bilang, ATM itu sepi. Ayah, itu KWK lah. Ganjil ATM-nya. Ya, bagi kita pura-pura modus tolong ditukar kartunya lah, itu banyak modusnya. Kemudian yang kedua, saat petugas tidak siaga jaga atau tidak terlihat bobok. ATM-nya 24 jam. Itu senangnya Pak. Pelaku tindak kejahatan ganjil ini senang dia mengincar ATM yang seperti ini. Petugasnya tidak ada. Kemudian saat petugas tidak aktif patroli. Nah ini juga. Jadi jangan kira Pak, pelaku kejahatan tuh pasti ngamati kita dulu Pak. Sebelum dia melakukan tindak kejahatan. Satpamnya mana ya? Terlihat nggak? Ada nggak satpamnya? Wah, satpamnya ada mati, besar tinggi badannya, pakai tongkat, ngeri gitu. Orang deh, ya, orang gitu. Apa? Satpamnya ada. Coba kalau satpamnya tidak ada, tidak terlihat, kemudian tidak aktif patroli. Pak iOS, kita berada tegawe kemudian itu. Jadi, ya Pak ya, pasti kejadian Pak. Nah, jadi di jam-jam rawan inilah Pak akan menjadi perhatian rekan-rekan Pak. Ini kami mengingatkan biar rekan-rekan semua mengetahui bahwasanya di luar sana banyak uang yang nak lebaran, tapi dengan cara yang tidak baik. Dia melakukan ini kejahatan vandalisme, ya macam-macam modus. Kemudian sigap menawarkan bantuan pada nasabah, edukasi keamanan, Bank China memberikan solusi bantuan terhadap kendala transaksi. Nah ini juga penting. Kalau kita menemukan nasabah kebingungan, Pak, cak mana ya cara store tunai, narik tunai, aku tak pernah Pak, tak ngerti, tak tahu. Kalau satpamnya tidak ada,
ya, nggak standby di luar, nggak terlihat, ya, ternyata nasabahnya tahu Pak Sapamnya di dalam, dia segan, dia malu nak bertanya, dia malu nak ngedor-ngedor pintu tuh. Ternyata dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Bu, ngapa bu? Ibu nak narik ya, oh, sudah sini bu, aku bantu. Tahu-tahu modus sinoptis. Siapa tahu dia cuma nepuk pundak nasabah itu langsung, nurut be, masuk ke PIN kamu bu, tet. Ya, macam-macam Pak modus. Ya, hati-hati. Tahu-tahu besok ada aduan laporan nasabah uang di ATM terkuras habis. Kejadian di unit Tobuhali misalnya. Siapa yang malu? Satpam pasti. Kita semua malu, Pak. Pas dicek CCTV, mana satpamnya? Pedo. Nah, itu ya. Itu, Pak, yang harus kita hindari. Ya, image satpam kita ini, Pak. Rekan-rekan membawa nama baik pribadi, membawa nama baik PSS, membawa nama baik BRI, tiga nama yang rekan-rekan bawa. Ya, Pak, ya. Jadi, tolong sama-sama jadi perhatian. Kemudian, ini standarisasi poster. Nah, minta tolong poster-poster ini, Pak. Kalau unit kita tidak punya poster ini, ya, japri aku, Pak. Kami kirim ke poster ini filenya. Biar rekan-rekan bisa print. Atau minta tolong, ya, CS Telernya print pakai kertas foto, Pak. Bagus ya. Jadi awet. Ya, nggak mudah hilang, nggak mudah rusak. Kemudian, ini ketentuan penyimpanan poster tadi. Poster tadi kalau memang sudah tidak digunakan dalam artian ATM kita normal, CRM kita normal. Nah, posternya jangan berantakan, Pak. Nih, cek contoh ini kan berantakan. Oh, ceceran di mana-mana, stok kertas di mana-mana. Nah, ini, Pak, kalau yang nemu ke pejabat BRI selesai, kan, Pak. Ya, artinya apa? Tugas kita ATM ada gangguan lagi normal, ya kita simpan, ambil, simpan di lemari. Nah, sama simpan di lemari CS misalnya kan, atau di lemari khusus di pesapan dan sebagainya, ya, rekan-rekan simpan, sembunyikan, jangan nampak seperti ini. Kemudian lanjut, hati-hati modus pecah kaca, ya. Nah, ini kejadian kejadian waktu di Bank BCA, ya. Ini kejadian lama nih, ya, kejadiannya bulan Desember 2024 pas nak tahun baru. Nah, kira-kira modus ini jelang kita nak lebaran ini bakal ada dah? Pasti ada, Pak. Pasti ada, ya. Di mana ini bakal terjadi? Ya, kalau kita tidak siaga tadi, tidak siaga, tidak sigap, kita tahu ada nasabah transaksi setoran besar, misalnya. Anggaplah transaksi dia narik 520 juta. Kita tahu nih, hari ini Pak Imron jaga di Boster. Ada nasabah narik duit 520 juta. Seharusnya Pak Imron kalau tahu ada nasabah transaksi besar, harusnya Pak Imron kawal pada saat dia sudah narik. Mana Pak mobilnya? Mari kami antarkan. Ya, sudah diantarkan. Kita memastikan nasabah ini pasti masuk mobilnya aman, keluar dari unit kerja gitu aman, ya, bebas dari tindak kejahatan, entah itu pecah kaca, entah itu jambret, ya. Nah, itu pastikan kita kawal, kita antar. Pun kalau memang kita tahu nasabah kita ini narik transaksi besar, ya, di unit poster tadi, anggaplah narik banyak misalnya 500-an misalnya. Ternyata uangnya ditaruh di mobil, Pak Imran tahu. Dia nasabah tuh balik lagi, masuk lagi ke dalam unit. Dia nak nemui mantri. Harusnya Pak Imran, kalau Pak Imran mengetahui nasabah meninggalkan uang di dalam mobil, Pak Imran mengingatkan, Pak, mohon maaf, baiknya uang Bapak dibawa aja, Pak. Jangan ditinggal di mobil, bahaya. Kita tidak tahu, Pak, kayak ada kejadian. Diingatkan, tugas kita mengingatkan. Oh iya, Pak, iya.
Sudah Pak, pamit dulu. Kalau dia sama ada Pak, biarlah aman. Tahu-tahu tak ada kejadian kaca-kaca. Dan salah kita lagi, kita sudah mengingatkan, kita sudah mengimbau. Nah, terus yang kedua, pastikan juga rekan-rekan, ya, pantau gerak-gerik uang, ya. Siapa tahu di depan unit kerja kita ada uang cak-cak nongkrong, tapi matonya perhati ke nasabah, terus keluar masuk nasabah diperhatikan aja titik Pak. Besar kemungkinan itu uang lagi ngambar, ya. Ngambar nih, misalnya dia tahu, nasabah itu nah bawa duit. Ini nelpon atau di WA kawan, mobil plat A, BG sian-sian bawa duit banyak, sekantong sak misalnya. Baru sudah keluar misalnya. Bisa jadi gitu Pak. Kejadian. Selang berapa menit ada berita perampokan misalnya. Jadi macam-macam banyak modus Pak ya. Jadi maksud kami rekan-rekan minta tolong jiwa intelijen kita keluar ke Pak. Benar-benar kita waspada. Benar-benar kita mikir jahat dulu lah. Ya. Kita boleh berpikir jahat dulu dalam artian nih kita antisipasi. Tapi kalau jika aman, aman Pak, tahu-tahu kejadian. Ada perlu aku jago pakai tongkat misalnya. Tidak perlu aku nak standby dulu terlihat dalam misalnya. Tahu-tahu kejadian. Nah itu Pak. Baru nanti kalau kejadian, rekan-rekan baru menyadari, oh iya benar juga ya. Oh ngapalah aku tadi tidak ngawal bapak itu ya. Coba aku kawal tadi, tidak jadi dia bakal dirampok dari desa. Ya Pak ya. Nah penyesalan itu terjadi. Ya. Nah kita ini pengen, ya kita tuh mencegah dalam artian, bukan dalam artian kita nak ngelawan pelaku tindak kejahatan tadi. Ya, kalau dibawa senjata api, mati konyol kita Pak. Ya, kalau dibawa senjata api dan lain sebagainya, jangan lah kita hadapi. Bukan lawan kita. Ya, kita main cantik dalam artian, ya, kita cari bantuan. Tak perlu handphone dan sebagainya. Kalau memang sempat ya, langsung telepon polisi. Pak tolong rapat terjadi ya. Bisa. Nah, seperti itu. Jadi yang kami tekankan di sini Pak adalah kewaspadaan penuh. Sampai di sini rekan-rekan bisa dipahami Pak ya. Halo? Siap, bisa. Bisa, Jip. Siap, Iya Pak ya. Jadi kita sama-sama siap, Yud. Siap. Siap. Lebaran ini kita sama-sama tidak menganggap remeh situasi lingkungan. Walaupun kita sudah memprediksi, Pak aman Pak, unit kami tidak pernah ada kejadian. Belum tentu Pak. Pak aman, unit kami tidak pernah ada kejadian. Tahu-tahu Tuhan nak uji kita tadi. Nah, ada kejadian. Ya, nah, tuh, rekan-rekan. Kita berharap tidak ada kejadian yang mengerikan seperti ini, Pak. Ya, caranya bagaimana ya kita semua waspada, pantau gerak-gerik orang mencurigakan. Kalau kita memang diminta patroli, kita patroli. Nasabah perlu dikawal, kita kawal. Nasabah butuh diedukasi, kita edukasi, kita ingatkan. Itu, Pak, yang BRI pengen tuh itu. Jujur baik ya, setiap pembahasan pertemuan dengan manajemen Kanwil yang dibahas itulah tentang kesiagaan, siapan, waspada, satpam. Itu ya rekan-rekan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Zoom ini kita akhiri? Ada? Cukup, cukup, Cip. Cukup? Siap, cukup, Dip. Cukup, Cukup cukup, ya. Cip. Sudah, kalau cek itu, kalau ada nak dibahas, ya kami terima kasih banyak rekan-rekan. Yang jelas, ya kami titip masing-masing unit kerja. Kami percaya 100% rekan-rekan berjaga sesuai SOP. Kami yakin, Pak. Kami tidak pernah berpikiran yang buruk. Kami yakin rekan-rekan penjagaan powerful 100% penjagaan. Ya, intinya Pak, kami berharap ya kita selama libur nanti kita aman, tidak ada temuan.
Dan kami juga mendoakan semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, Pak. Kesehatan, diberikan kekuatan. Kami doakan yang baik-baik, Pak. Diberikan kesehatan, kekuatan, keluarga kita bahagia semua, rezeki kita lancar. Kami mendoakan yang baik-baik untuk rekan-rekan. Rekan-rekan dilindungi pada saat bertugas. Ada orang niat jahat, orang, ya, orang dia nak lakukan tindak kejahatan apa? Sapamnya ada, yang terlihat dan lain sebagainya. Nah itu Pak, ya. Jadi kami minta tolong sekali lagi, mudah-mudahan jadi perhatian kita bersama. Mungkin itu saja rekan-rekan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Zoom sore hari ini kami cukupkan. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusias dan kehadirannya dalam Zoom ini. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Ya, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Mungkin itu saja rekan-rekan. Sebelum kami akhiri, Pak Danru, ada yang ingin ditambahkan Pak Danru? Ada? Ada ya? Komandan ada? Danru. Ada yang ingin disampaikan? Belum ditutup? Tidak ada ya? Cukup sip. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Itu aja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertugas, Pak. Lapangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Boleh live Zoom ya. Silakan dilanjut tugasnya masing-masing. Heri. Rio.